Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indana Fauzulullah dengan NIM 2020532112. Saya kelas D, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus tahun 2020. Di sini saya akan mempraktikkan Microsoft Excel dari Jurnal Dasar Akuntansi. Pada tugas sebelumnya, saya sudah mengerjakan Microsoft Excel dari bulan 1 sampai bulan 3. Dan sekarang saya akan melanjutkan dari bulan ke-4 sampai bulan ke-6 melalui Microsoft Excel. Tapi di sini pada bulan-bulan selanjutnya, saya sudah menyediakan transaksinya. Nanti yang saya kerjakan adalah menentukan apakah masuk ke kas, piutang, utang, atau modal. Baik, sebelumnya di sini kita split dulu. Kita ke bulan 4. Nah, di sini bulan 4 saya kasih Januari 2021. Ini saldo bulan Desember 2020. Kasnya sebesar 26.410.000, piutangnya sebesar 2.995.000, hutangnya habis, modalnya sebesar 29.405.000. Di sini pada tanggal 2 Januari 2021, transaksinya membeli peralatan tunai sebesar 3.250.000. Karena dia membeli peralatan secara tunai, maka kasnya berkurang, modalnya berkurang. Jadi di sini kasnya berkurang 3.250.000, piutangnya 0, hutangnya 0, dan modalnya berkurang. Jadi saldonya di sini sum jadi saldonya ini dikurang menjadi 23.160.000. Piutangnya menjadi 2.995.000, hutangnya habis dan modalnya berkurang menjadi 26.155.000. Jadi ini sudah otomatis. Yang selanjutnya di sini pada tanggal 4 Januari 2021, transaksinya membeli perlengkapan kredit sebesar 1.500.000. Karena dia membeli perlengkapan secara kredit, maka kasnya bertambah, utangnya bertambah. Jadi di sini kasnya bertambah 1.500.000, piutangnya 0, hutangnya bertambah 1.500.000, modalnya 0. Atau ini bisa juga sama dengan, jadi saldonya di sini sum D68 jadi hasilnya sudah seperti ini. Yang selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2021, transaksinya menjual jasa rias secara tunai sebesar 2.500.000. Karena dia menjual jasa secara tunai, maka di sini kasnya bertambah, modalnya bertambah. Jadi kasnya bertambah 2.500.000, piutangnya 0, hutangnya 0, dan modalnya bertambah 2.500.000. Jadi di sini saldonya sama dengan sum 70 jadi di sini kasnya sebesar 27.160.000. Hasil dari 26.660.000 ditambah 2.500.000. Piutangnya tetap 2.995.000, hutangnya tetap 1.500.000, dan modalnya bertambah menjadi 28.655.000. Yang selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2021, transaksinya membayar utang kredit sebesar 900.000. Karena dia membayar utang kredit sebesar 900.000, maka kasnya berkurang
utangnya berkurang. Jadi kasnya berkurang 900.000, piutangnya 0, utangnya berkurang 900.000. Atau di sini sama dengan enter nya 0. Nah, jadi di sini sama dengan sum D72 tinggal sini. Nah, ini udah otomatis. Oke. Pada tanggal 13 Januari 2021, transaksinya jual jasa baru dibayar 4.450.000. Karena dia menjual jasa tapi baru dibayar 4.450.000, berarti ini masuknya ke piutang, bukan masuk ke kas. Jadi piutangnya bertambah dan modalnya bertambah. Jadi sini kasnya 0, piutangnya bertambah 4.450.000, utangnya 0 dan modalnya sama dengan. Nah, jadi di sini saldonya sum sama dengan sum D74 tarik jadi kasnya tetap, piutangnya menjadi 7.445.000 karena dia bertambah 4.450.000. Utangnya tetap 600.000, modalnya bertambah menjadi 33.105.000. Pada tanggal selanjutnya, pada tanggal 18 Januari 2021, di sini transaksinya membayar gaji 300.000. Karena dia membayar gaji 300.000, berarti ini masuknya ke beban. Berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang. Kasnya berkurang 300.000, piutangnya 0, utangnya 0, modalnya. Nah, di sini kita kasih keterangannya dulu. Dia jual jasa rias 2.500.000 karena modalnya dia bertambah, berarti di sini keterangannya pendapatan jasa. Oke, selanjutnya dia jual jasa baru dibayar karena dia ini mempengaruhi modal, berarti di sini keterangannya pendapatan jasa. Nah, ini membayar gaji, masuknya ke beban, berarti keterangannya beban gaji. Yang selanjutnya, pada tanggal 21 Januari, oh iya, ininya dijumlahin dulu. Berarti sama dengan sum D76 Oke. Yang selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2021, transaksinya membayar listrik dan air sebesar 600.000. Karena dia membayar listrik dan air, berarti ini masuknya ke beban. Berarti kasnya berkurang 600.000 dan modalnya berkurang 600.000. Jadi di sini berkurang 600.000. Utangnya 0, dan modalnya berkurang 600.000. Di sini keterangannya beban telepon dan air. Jadi saldonya sama dengan sum D78 Nah, jadi hasil akhirnya kasnya berkurang menjadi 25.360.000. Piutangnya tetap 7.445.000, utangnya tetap 600.000, modalnya berkurang menjadi 32.205.000. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021, transaksi di sini menerima piutang sebesar 2.200.000. Karena dia menerima piutang, berarti kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Kasnya bertambah 2.200.000, piutangnya piutangnya berkurang 2.200.000, utangnya 0, modalnya 0. Jadi di sini saldonya
sama dengan sum D80 Oke, jadi di sini kita ingin membuktikan apakah dia balance atau tidak. Nah, di sini kita buktikan D82 tambah E82. Saldo bulan 4 pada harta 32.805.000. Apakah akan sama dengan utang ditambah modal? Jadi di sini sama dengan D82. Sama dengan sum D82 ditambah F82. Jadi balance ya. Saldo 4 di sininya 32.805.000 sama dengan 32.805.000 untuk utang dan modal. Oke, selanjutnya masuk ke bulan kelima. Bulan kelima. Di sini saya kasih Februari 2021. Saldo bulan Januari 2021-nya sebesar Oke, jadi di sini saldo bulan Januari 2021 kasnya 27.560.000, piutangnya 5.245.000, utangnya 600.000 dan modalnya 32.205.000. Baik, yang pertama tanggal 1 Februari 2021. Transaksinya penambahan modal sebesar 1.750.000. Karena di sini penambahan modal, maka kasnya bertambah, modalnya bertambah. Kasnya bertambah 1.750.000, piutangnya 0, utangnya 0 dan modalnya bertambah sebesar 1.750.000. Keterangannya di sini penambahan modal. Jadi di sini saldonya sama dengan sum D86. Kita tarik lagi ke sini. Oke, jadi di sini udah otomatis ya. Jadi kasnya menjadi 29.310.000, piutangnya tetap 5.245.000, utangnya tetap 600.000 dan modalnya bertambah menjadi 33.955.000. Pada tanggal selanjutnya 5 Februari 2021 di sini transaksinya membayar sewa gedung dari 2 bulan yang lalu sebesar 2.500.000. Berarti bulan ketiga dan bulan keempat itu belum dibayar. Jadi karena dia membayar sewa gedung, maka kasnya berkurang 2.500.000, modalnya berkurang 2.500.000. Jadi kasnya berkurang 2.500.000. Piutangnya 0, utangnya 0, modalnya juga sama berkurang 200.000. Di sini keterangannya di sini keterangannya beban sewa gedung. Jadi di sini saldonya sama dengan sum D88. Kita tarik lagi. Nah, jadi hasilnya karena dia berkurang menjadi 26.810.000, piutangnya tetap, utangnya tetap, modalnya berkurang menjadi 31.455.000. Lalu di sini pada tanggal 10 Februari 2021, transaksinya membeli TV dan speaker secara kredit sebesar 6.800.000 dan diangsur selama 2 bulan, mulai dari bulan 5. Karena di sini tidak ada bunga, maka kita fokus ke sini aja. Karena dia membeli TV dan speaker secara kredit, maka kasnya bertambah, utangnya bertambah 6.800.000. Jadi di sini kasnya bertambah 6.800.000, piutangnya 0, utangnya bertambah
dan modalnya 0. Oke. Jadi kita totalkan dulu saldonya. Berarti di sini sama dengan sum D91. Ini kita tarik. Kemudian ini kita tarik ke sini. Nah, jadi di sini saldonya karena dia bertambah menjadi 33.610.000. Piutangnya tetap 5.245.000. Hutangnya bertambah menjadi 7.400.000 dan modalnya tetap 31.455.000. Karena di sini keterangannya diangsur 2 bulan, maka dia membayar angsurannya yaitu sebesar 3.400.000. Karena dia membayar angsuran, maka kasnya berkurang dan utangnya berkurang. Jadi di sini kasnya berkurang 3.400.000, piutangnya 0, utangnya berkurang 3.400.000. Di sini modalnya 0. Jadi saldonya sama dengan sum D95. Kita tarik, lalu kita blok. Nah, jadi angsurannya di sini berkurang menjadi 30.210.000. Piutangnya tetap 5.245.000. Utangnya berkurang menjadi 4 juta dan modalnya tetap 31.455.000. Selanjutnya di sini pada tanggal 11 Februari 2021 transaksinya jual jasa kredit dibayar bulan 6 sebesar 1.290.000. Karena dia menjual jasa kredit tapi dibayarnya bulan 6 atau misalkan bulan depan, maka ini kasnya tidak berpengaruh. Jadi piutangnya bertambah, modalnya bertambah. Jadi di sininya kasnya 0, piutangnya bertambah 1.290.000, utangnya 0 dan modalnya bertambah 1.290.000. Di sini keterangannya pendapatan jasa. Jadi saldonya sama dengan sum D97. Kita tarik, kita blok. Jadi saldonya karena kasnya tetap berarti tetap 30.210.000. Piutangnya bertambah menjadi 6.535.000. Utangnya tetap 4 juta dan modalnya bertambah menjadi 32.745.000. Yang selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021 transaksi di sini promosi facial, di mana promosi facial ini sebesar 350.000. Berarti karena dia mempromosikan facial, jadinya di sini kasnya berkurang, modalnya berkurang. Jadi di sini kasnya berkurang 350.000, piutangnya 0, utangnya 0 dan modalnya berkurang 300.000. Di sini keterangannya promosi, beban promosi. Jadi saldonya sama dengan sum D99. Kita tarik, lalu kita blok. Oke, jadi di sini berkurang 30.210.000 dikurang 350.000 menjadi 29.860.000. Piutangnya tetap 6.535.000, hutangnya tetap 4 juta, modalnya berkurang 32.395.000. Oke. Selanjutnya di sini pada tanggal 15 Februari 2021 transaksinya merenovasi papan nama. Sebesar 276.000. Karena dia merenovasi berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang.
Jadi di sini kasnya berkurang 276.000, piutangnya 0, hutangnya 0, modalnya berkurang 276.000. Di sini keterangannya beban renovasi. Jadi saldonya sama dengan sum D101. Kita tarik, lalu kita blok. Oke. Yang selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2021 membayar gaji sebesar 300.000. Karena dia membayar gaji, maka kasnya berkurang, modalnya berkurang. Kasnya berkurang 300.000, piutangnya 0, hutangnya 0, dan modalnya berkurang 300.000. Di sini beban gaji. Jadi saldonya sama dengan sum D103 103, tarik, lalu kita blok. Oke. Jadi di sini saldonya berkurang menjadi 29.284.000. Piutangnya tetap 6.535.000 dan hutangnya tetap 4 juta. Modalnya berkurang menjadi 31.819.000. Lalu di sini pada tanggal 23 Februari 2021 menjual jasa secara tunai sebesar 850.000. Karena menjual jasa secara tunai, maka kasnya bertambah, modalnya bertambah. Kasnya bertambah 850.000, piutangnya tetap, hutangnya tetap, dan modalnya bertambah 850.000. Di sini keterangannya pendapatan jasa. Jadi saldonya sama dengan sum D105. Kita blok. Oke. Yang terakhir pada tanggal 24 Februari 2021 transaksi di sini membayar listrik dan air sebesar 520.000. Karena dia membayar listrik dan air, maka kasnya berkurang dan modalnya berkurang. Jadi kasnya berkurang 520.000, piutangnya tetap 0, hutangnya 0, dan modalnya berkurang 520.000. Di sini keterangannya beban telepon dan air. Jadi saldonya sama dengan sum D107. Kita blok. Oke, jadi saldonya menjadi 29.614 karena dia berkurang 520.000. Piutangnya tetap 6.535.000, hutangnya tetap 4 juta, dan modalnya berkurang menjadi 32.149.000. Jadi di sini untuk membuktikan apakah balance atau tidak, maka di sini sama dengan sum D109 ditambah E109. Oke. Totalnya di sini menjadi 36.149.000. Apakah akan sama dengan utang ditambah modal? Di sini sama dengan sum F109 ditambah G109. Oke, di sini balance ya. Jadi hartanya 36.149.000 dan utang ditambah modalnya 36.149.000. Oke, yang selanjutnya pada bulan ke-6. Oke, di sini saldo bulan Februari 2021 kita tulis lagi. Oke, kita blok. Nah, saldo bulan Februari 2021
sebesar 29.614.000 untuk kas, 6.535.000 untuk piutang, 4 juta untuk utang, dan 32.149.000 untuk modal. Di sini di bulan ke-6 saya kasih bulan Maret 2021. Yang pertama di sini tanggal 3 Maret 2021. Transaksinya menjual jasa secara tunai sebesar 5 juta. Karena dia menjual jasa secara tunai, maka kasnya bertambah, modalnya bertambah. Jadi di sini kasnya bertambah 5 juta. Piutangnya tetap, utangnya tetap, dan modalnya bertambah 5 juta. Di sini keterangannya pendapatan jasa. Oke. Saldonya sama dengan sum D 113. Kita tarik, lalu kita blok. Oke. Hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2021 transaksi di sini membayar sewa gedung sebesar 1.250.000. Karena dia membayar sewa gedung, maka kasnya berkurang dan modalnya berkurang. Jadi di sini kasnya berkurang 1.250.000, piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya berkurang 1.250.000. Keterangannya beban sewa gedung. Oke. Sini saldonya berarti sama dengan sum D 115. Kita tarik, kita blok. Oke. Yang selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2021 transaksi di sini diterima piutang dari bulan 5 sebesar 1.290.000. Karena bulan sebelumnya karena di sininya jual jasa kredit dibayar bulan ke-6, maka di sini piutangnya sudah dibayar. Diterima piutang dari bulan 5 sebesar 1.290. Jadi di sini kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Jadi kasnya bertambah 1.290.000, piutangnya berkurang 1.290.000, utangnya 0, modalnya 0. Jadi di sini saldonya sum sama dengan sum D 117. Tarik, lalu kita blok. Oke, jadi di sini kasnya bertambah menjadi 34.654.000, piutangnya berkurang menjadi 5.245.000, utangnya tetap 4 juta dan modalnya tetap 35.899.000. Yang selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2021 di sini membayar angsuran TV dan speaker sebesar 3.400.000. Jadi karena di sini membayar angsuran TV dan speaker sebesar 3.400.000, maka di sini kasnya berkurang, hutangnya berkurang. Jadi kasnya berkurang 3.400.000, piutangnya 0, kasnya berkurang, modalnya 0. Jadi di sini saldonya sama dengan sum D 119. Kita tarik, kita blok. Nah, jadi di sini karena kasnya dia berkurang 3.400.000, maka hasilnya saldonya menjadi 31.254.000. Piutangnya tetap 5.245.000, hutangnya berkurang menjadi 600.000 dan modalnya tetap 35.899.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2021 di sini transaksinya pelunasan hutang. Berarti melunasi semua hutang. Hutangnya berapa? Hutangnya berarti 600.000. Jadi di sini hutangnya Rp 600.000. Karena dia pelunasan utang sebesar 600.000, maka kasnya berkurang dan utangnya berkurang.
utangnya berkurang. Modalnya 0. Jadi di sini saldonya sama dengan sum D 121 kita blok, kita tarik, kita blok. Nah, jadi di sini berkurang 600, kasnya menjadi 30.654.000. Piutangnya tetap 5.245.000. Utangnya lunas karena dia melunaskan semua utangnya, berarti tidak ada riba. Jadi dia utangnya habis 0 dan modalnya tetap 35.899.000. Yang selanjutnya di sini pada tanggal 18 Maret 2021, transaksi di sini membayar gaji sebesar 350.000. Karena membayar gaji sebesar 350.000, maka kasnya berkurang, modalnya berkurang. Jadi kasnya berkurang 350.000, piutangnya 0, utangnya 0 dan modalnya berkurang 300.000. Di sini beban gaji. Jadi saldonya sama dengan sum D 123. Kita tarik, kita blok. Oke. Yang selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 membayar listrik dan air sebesar 620.000. Berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang. Kasnya berkurang 620.000. Piutangnya 0, utangnya 0 dan modalnya berkurang. Di sini beban, telepon dan air. Oke. Jadi saldonya sama dengan sum D 125. Kita tarik, lalu kita blok. Oke. Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2021, transaksi di sini pendapatan pemilik. Berarti pemilik mendapatkan modal. Jadi di sini pendapatan pemilik kasnya bertambah 5 juta dan modalnya bertambah 5 juta. Di sini kasnya bertambah 5 juta. Piutangnya 0, utangnya 0 dan modalnya bertambah 5 juta. Di sini keterangannya pendapatan modal atau pendapatan pemilik. Oke. Jadi di sini saldonya sama dengan sum D 127. Sini kita tarik, lalu kita blok. Kita blok. Nah, dah hasilnya menjadi seperti ini. Lalu pada tanggal 27 Maret 2021 di sini pemilik menarik. Nah, karena pemilik menarik berarti ini masuknya ke prive. Kalau prive berarti kasnya berkurang 200.000 dan modalnya berkurang 200.000. Jadi sini kasnya berkurang 200.000, piutangnya tetap, utangnya tetap dan modalnya berkurang 200.000. Di sini prive. Oke. Jadi di sini saldonya sama dengan sum. Di sini sum D 129, kita tarik, lalu kita blok. Nah, jadi hasil akhirnya itu saldonya kasnya berkurang menjadi 34.484.000, piutangnya tetap 5.245.000 dan utangnya habis. Lalu modalnya berkurang menjadi 39.729.000. Apakah ini akan balance? Mari kita buktikan. Di sini sama dengan sum D 131 ditambah E 131. Apakah 39.729.000 apakah akan sama dengan utang dan modal? Mari kita tulis. Di sininya sama dengan sum F 131 ditambah G 131. Jadi hasilnya balance ya.
Jadi hasilnya balance 39.729.000 dengan 39.729.000. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kesalahan. Dan karena di sini saya baru belajar Microsoft Excel, jadi harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.